Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Sahabat belajar, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Berikut ini makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Sahabat belajar, proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai lahirnya negara Indonesia. Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan terbebas dari penjajahan bangsa asing. Penderitaan rakyat selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka. Karena kemerdekaan merupakan hak semua bangsa. Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan. Yang kedua, bermakna sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing sangat lama. Perjuangan membebaskan diri dari penjajahan ini sudah berlangsung sejak lama. Para pejuang dari berbagai daerah, baik tua maupun muda, silih berganti mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Namun upaya mereka masih belum berhasil karena perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah. Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928, barulah para pejuang bersatu padu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat itu tiba ketika Jepang kalah dari sekutu pada Perang Dunia Kedua. Indonesia pada waktu itu menjadi jajahan Jepang, mengalami kekosongan kekuasaan. Terjadi perbedaan antara para pemuda dan golongan tua. Para pemuda mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Sementara itu, para golongan tua tidak mau tergesa-gesa untuk memproklamasikan kemerdekaan karena khawatir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya, golongan muda dan golongan tua bersatu dan bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Makna yang ketiga adalah pengakuan dunia luar. Sebelum peristiwa proklamasi kemerdekaan, Indonesia dikenal sebagai negara jajahan bangsa asing seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jepang. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno menjadi pengumuman kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain sebagai bangsa yang berdaulat. Keadaan ini diikuti dengan pengakuan dari negara lain. Dan negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir.
Pengakuan kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Saudi Arabia, dan Afghanistan. Yang keempat adalah bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Jepang memang menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Namun, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Pemuda ingin menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan murni hasil perjuangan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing. Proklamasi kemerdekaan Indonesia membuktikan keberhasilan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Selanjutnya adalah sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Selama bertahun-tahun, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Bangsa Indonesia harus patuh terhadap kebijakan bangsa asing di kala itu. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia. Tidak ada lagi bangsa asing yang dapat memaksakan kehendaknya kepada bangsa Indonesia. Bahkan, bangsa Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia Afrika melalui Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Selain itu, Indonesia aktif memelihara perdamaian dunia melalui pembentukan negara non-blok ketika Perang Dingin berlangsung. Perang Dingin adalah perang tidak langsung antara blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Indonesia dengan gerakan non-blok memilih netral untuk tidak memihak pihak manapun juga. Menerapkan makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di lingkungan rumah, yang pertama kita saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Yang kedua, bangga memakai barang buatan dalam negeri. Yang ketiga, mengerjakan kegiatan bersama-sama anggota keluarga. Yang keempat, mengembangkan hidup rukun dalam keluarga dan rajin membantu orang tua. Kemudian di lingkungan sekolah, yang pertama mengisi kemerdekaan dengan giat belajar. Yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan tertib. Yang ketiga, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah dan toleransi dengan teman yang berbeda suku dan agama. Kemudian di lingkungan masyarakat, yang pertama bersatu menjaga kerukunan bangsa, yang kedua mengembangkan sikap saling menghormati dan menghargai antar masyarakat Indonesia, dan yang ketiga mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Pelajar, demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Merdeka!